Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim, pasti kita sangat faham dan yakin dengan dua susunan kata yang mulia ini. Alhamdulillah, yang berarti segala puji dan puja kehadirat Allah, satu-satunya Raja, Pencipta, Penguasa, semua yang ada di alam semesta ini, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Zat yang maha kuat, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana. Tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap keputusan dan kegiatannya. Zat yang maha agung, dan dia yang menciptakan juga mengurus seluruh makhluknya serta yang membinasakannya. Dia dengan kemahadilannya memberikan balasan yang maksimal kepada orang-orang yang patuh dan akan memberikan hukuman juga maksimal bagi para pembangkang dan kufur kepadanya. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yang harus dan patut kita syukuri adalah Islam dan iman ini sendiri. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah. Kita jadi tahu kenapa kita ada di muka bumi ini. Apa tujuannya? Apa yang boleh kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan. Apa yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal di agama Allah dengan halal dan haram. Kita jadi punya tuntunan hidup karena kita beriman kepadanya. Dan ini nikmat yang luar biasa yang harusnya kita jaga. Karena di dunia kita akan selalu terawasi dan terkontrol dengan pola hidup yang sempurna, dan disempurnakan pula dengan mendapatkan balasan yang abadi di surga yang kelak nanti di akhirat sana. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjaganya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Maka alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman ini. Dan juga salah satu tujuan kita duduk di sini tentunya karena kita ingin mempelajari agama yang telah Allah titipkan kepada kita ini, atau agama Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita agama Allah, manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, manusia yang paling pantas untuk diidolakan, dijadikan sebagai suri tauladan, karena sang Raja Allah lah yang telah perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau ingin sukses menjadi seorang suami, orang tua, anak, sahabat, pedagang, politikus, atau apapun yang dikejar sebagai prestasi oleh manusia di muka bumi ini, maka tentu saja manusia ini telah mencapainya. Dan buah tidak akan jauh dari pohonnya, artinya kita akan mirip mendapatkan kesuksesan juga sebagaimana beliau mendapatkannya. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa karena rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah kalau kita tidak henti-hentinya selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya akan menjalankan hadis Nabi SAW, "Man lam yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih kepada Allah. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua teman-teman pengurus Masjid Abdullah dan juga pengelola komplek yang ada masjid ini tentunya. Kemudian semua teman-teman yang menjadi penyebab terlaksananya taklim kita ini. Semoga Allah ikhlaskan niat, begitu juga tentu semua jemaah yang hadir, yang Masya Allah saya dengar kapasitasnya melebihi yang tadinya dijadikan target oleh teman-teman panitia. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya, sehingga betul-betul saya dan teman-teman semua di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya, waktunya, mungkin ada yang mengeluarkan juga energi, harta, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna di timbangan amal nanti pada hari kiamat, di mana setiap orang sangat membutuhkan tambahan amal dan juga menjadi penyebab tingginya derajat kita di surga. Allahumma amin.
Dan juga selanjutnya saya ingin menyampaikan poin yang tidak kalah penting. Saya duduk di sini, saudaraku seiman, bukan karena saya lebih faham dan lebih tahu daripada Anda semuanya, tanpa mengurangi penghormatan kepada para asatidzah, para duat, dan teman-teman semua ada di sini. Saya karena memang diminta untuk mengisi pengajian, maka saya duduk di sini. Dan kita sama-sama belajar. Bagi seorang muslim tidak ada batas untuk belajar. Dan tidak ada namanya ini adalah level maksimal sebagai seorang alim atau orang yang sedang menuntut ilmu ataupun orang yang sudah sampai tingkat mengajar. Karena kita akan terus belajar. Kita akan terus belajar sampai nanti ajal datang. Karena memang pondasi agama kita adalah ilmu. Mari kita ikhlaskan niat kita teman-teman sekalian. Kalau tadi ada yang datang hanya karena ajakan temannya, hanya karena ingin tahu, ya, misalnya testimoni saja, atau hanya karena ingin seremoni, meramaikan majelis, atau apapun, kalau ada indikasi-indikasi yang sifatnya duniawi, diubah di detik ini, niatnya ikhlas karena ingin menghadiri majelis ilmu, dan mengejar keutamaannya. Sungguh luar biasa keutamaan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu. Di antara riwayat-riwayat yang mulia dan kami dengarkan dari guru yang mulia Dr. Sulaiman Rahili hafizahullah di saat beliau mengingatkan tentang majelis ilmu, sebuah riwayat siapa yang keluar ikhlas ingin menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Belum lagi hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh para ulama hadis dinukil tentang masalah orang yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka seperti mujahid di jalan Allah, dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya karena ridho dengan perbuatan mereka. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sekian banyak ya yang bisa kita kejar keutamaannya dan memang seharusnya seorang muslim beribadah seperti itu. Yang ketiga teman-teman sekalian, kalau ada yang kami sampaikan nanti benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka terima dan amalkan. Majelis ilmu tujuannya untuk mendapatkan ilmu dan diamalkan. Kita tidak perlu dengar dan tahu dari siapa, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, dan juga didukung dengan perkataan dan perbuatan para kaum salafus salih, dimulai dari para sahabat, turun-temurun kepada tabi'in, tabi'in dan seterusnya, maka kita terima. Dan kalau ada yang keliru dari penyampaian saya, mungkin karena saya manusia biasa, tolong dimaafkan, tapi semoga tidak terjadi tentunya. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan di pembukaan kita. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir surah Al-A'raf, surah nomor 7 di ayat 96. Dimulai dari ayat 96. Karena kita akan membahas tentang masalah kunci keberkahan dari langit. Bisa juga seperti yang saya lihat sudah ada di spanduk judulnya keberkahan ya, yang bisa didapatkan atau keberkahan hidup. Saya akan bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan bahasan kita, Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96. Bermulai dari situ. Kita akan baca nanti mungkin sampai ayat 100-nya insyaallah. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau semua penduduk negeri-negeri di muka bumi ini tidak terkecuali, desa, kota, negeri, komunitas, mereka beriman dan bertakwa, dua ini, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayangnya mereka mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan dengan perbuatan mereka itu. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi ayat ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah Allah menyampaikan kepada kita tentang syarat untuk mendapatkan keberkahan, dan makna keberkahan dari langit dan bumi adalah kecukupan. Kalau kita mau mudah fahami, rezeki akan kita dapatkan dari langit dicurahkan dan dari bumi dikeluarkan. Nanti akan kita bacakan dari beberapa buku tafsir apa yang dimaksudkan dengan keberkahan di sini.
Maka syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah lawannya atau rivalnya. Sebaliknya, kalau mereka mendustakan, tidak beriman, mereka tidak bertakwa, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan siksa mereka. Berarti kita nggak punya opsi. Opsinya beriman dan bertakwa, maka akan dapat keberkahan, atau kufur, maka akan disiksa. Ini bagian utama daripada ayat ini. Kita akan fokus teman-teman sekalian sebenarnya ke bagian pertamanya. Karena kita sedang bahas masalah keberkahannya. Apa yang kita dapatkan kalau kita memenuhi dua syarat tadi, kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tetap akan singgung potongan keduanya, yaitu tentang masalah bagaimana kalau orang kufur dan akhir daripada akibat kehidupan atau kekufuran mereka. Saya akan coba bacakan dulu beberapa tafsir yang dinukil dari buku-buku tafsir berhubungan dengan masalah Al-A'raf ayat 96. Misal, dinukil, kita ambil sebagian karena buku tafsir ada puluhan bahkan ratusan buku tafsir. Ada tafsir Al-Mukhtasar, diterbitkan oleh Markas Tafsir di kota Riyadh, di bawah pengasuhan atau pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, Mekah. Di tafsir ayat 96 Al-A'raf ini kurang lebih terjemahannya, sekiranya penduduk negeri-negeri itu yang kami mengutus pada mereka rasul-rasul kami kepada mereka, mereka percaya pada ajaran yang dibawa oleh para rasul dan takut kepada Rabb mereka dengan meninggalkan kekufuran dan kemaksiatan serta menjalankan perintah-perintah Allah, niscaya kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu semua kebaikan. Pintu-pintu semua kebutuhan akan dipenuhi dari segala penjuru. Tetapi mereka tidak percaya atau mereka masih ragu. Dan mereka tidak takut tentang siksa Allah kalau mereka berbuat maksiat. Bahkan mereka ada yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul-rasul kepada mereka, maka kami hukum mereka dengan azab yang datang secara tiba-tiba akibat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dalam tafsir yang lain, Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ditulis oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar. Beliau pengajar tafsir di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, potongan pertama, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri itu yang telah kami kirim kepada mereka rasul, kalau kita sekarang Nabi Muhammad SAW, amanu, mereka beriman kepada para rasul dan diutus kepada mereka, wattaqau, dan mereka bertakwa, yakni meninggalkan kekafiran mereka dan tidak menetap pada perbuatan dosa-dosa mereka. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, yakni kami mudahkan mereka untuk memperoleh segala jenis kebaikan dari langit dan juga bumi, sebagaimana kemudahan didapatkan dengan terbukanya pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Yang dimaksud dengan kebaikan dari langit adalah hujan, dan kebaikan dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan, dan juga kebaikan-kebaikan lain yang bisa membuat roda kehidupan berjalan. Walakin kadzabu, tapi sayangnya mereka mendustakan itu atau meragukan ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul. Mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Fa'akhadnahum, maka kami pun menyiksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan karena berupa perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ini mungkin sudah mewakili teman-teman sekalian karena tafsirnya berkisar di makna apa yang tadi kita sampaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memastikan semua kebutuhan kita, semua solusi dari permasalahan yang kita inginkan. Ya, kalau kita sedang sakit supaya sembuh, kalau yang belum punya keturunan supaya dapat keturunan, belum punya pasangan dapat pasangan, belum punya sumber income, pendapatan untuk dapat sumber income misalnya, atau apa saja. Ya, semua itu kalau mau terpenuhi pintu-pintu kebaikannya, maka syaratnya dua. Beriman dan bertakwa. Baik, mungkin kita sudah sering dengar teman-teman sekalian, iman.
Saya sudah beriman Ustaz. Ya, saya juga sudah sering dengar dalam ceramah masalah takwa. Sekarang kita mau lebih dalam, lebih kepada tazkiyatun nafsnya, lebih kepada bagaimana jiwa meresapi keimanan dan ketakwaan itu. Sehingga kita lebih mudah untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kalau definisi iman sudah tidak asing, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian aplikasi dengan anggota tubuh. Umumnya ulama memberikan definisi seperti itu. Orang mengucapkan dengan lisannya, orang yakini dengan hatinya, dan dia aplikasi dengan anggota tubuhnya. Yang kita ini titik beratkan adalah lebih kepada tazkiyatun nafsnya. Bagaimana pensucian jiwa dengan keimanan. Iman ini teman-teman tidak bisa kalau dia berdiri sendiri. Hanya ucapan lisan, ya saya sudah beriman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam dan mereka belum menerapkan, ya, belum melaksanakan perintah yang diikuti dengan penuh keyakinan kalau Allah melihat dia, Allah akan memberikan balasan dan Allah benar dengan janjinya. Kalau dia berbuat dosa, dia takut dengan hukuman, maka itu masih dikatakan muslim. Makanya Allah SWT mengatakan, ya, jangan mereka mengatakan amanna, kullan tu'minu, walakin kulu aslamna. Kalian belum dikatakan beriman, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Kalau hanya sekedar ucapan lisan. Tapi kalau dikuatkan dengan keyakinan dalam hati, bahwasanya memang betul Allah Azza wa Jalla itu ada, walaupun tidak nampak dengan mata kita. Karena fakta-fakta di sekitar kita semua menunjukkan adanya pencipta. Masjid ini, komplek ini, tidak akan pernah bisa berdiri tanpa ada yang menggambarnya. Tanpa ada yang membangunnya, buru-buru yang bekerja, tanpa ada yang membiayainya, listrik di masjid ini tidak akan bisa menyala, dan seterusnya. Pakaian yang kita pakai tidak mungkin kalau tidak ada yang menggambarnya, mendesainnya, yang membuat kainnya, menjahitnya, dan seterusnya. Fakta-fakta depan mata kita yang sehari kita lakukan, tidak mungkin semua itu ada tanpa ada yang membuatnya. Maka bagaimana dengan alam semesta yang luar biasa, begitu rapinya, pergantian siang malam, ya, kemudian rutinitas yang ada, semuanya dengan begitu rapi, waktunya, ya, musimnya, dan semua tertata dengan rapi, buah-buahannya, hewan-hewannya, manusianya, dengan berbagai macam karakter, sistem pencernaannya, kemudian pertahanannya, dan segala macam hal. Ini semua tertata dengan rapi. Tidak mungkin ini tidak ada penciptanya. Kalau kita sudah yakin dengan itu, hati kita dipenuhi dengan keyakinan walaupun tidak nampak Allah Azza wa Jalla, karena memang Allah Azza wa Jalla merahasiakan untuk melihat zatnya mulia, karena Allah menjadikan itu adalah nikmat terbesar di surga. Sebagaimana riwayat sahih dinukil dari Nabi SAW, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli surga sudah masuk ke dalam surga, kemudian termasuk yang orang-orang beriman yang masih di dalam, ya, neraka, yang sudah keluar dari neraka, masuk neraka dulu, kemudian mereka akan, ya, masuk ke dalam surga. Ya. Artinya usatul mu'minin, orang-orang beriman yang punya dosa, mereka dibersihkan dulu di neraka, kemudian masuk dalam surga. Kalau sudah bersih semuanya di neraka, tertinggal orang kafir yang abadi, na'udzubillah, orang munafik dan orang musyrik, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan ahli surga sambil berfirman kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka serentak mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena kita semua nanti kalau masuk ke dalam surga insya Allah, maka kita pasti akan lewati neraka. Ma minkum illa wariduha. Tidak ada siapapun kecuali pasti melewati di atasnya. Ya. Dan Nabi SAW berikan gambaran, golongan pertama lewat, ya, secepat kilat atau seperti sekedap mata. Ada yang seperti burung yang terbang, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang manusia yang jalan, ada yang merangkak, ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita lewatin, makanya orang surga itu akan tahu bagaimana neraka itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke dalam surga, abadi lagi. Kepemilikan abadi di surga. Di dunia ini kalau kita punya surat rumah, surat kepemilikan kendaraan cuma sementara, kalau meninggal pindah tangan kepada ahli waris dan terus saja dimiliki oleh orang-orang lain, kita cuma pakai sementara. Kalau di akhirat sekali kita miliki, khalidina fiha, kekal selamanya. Maka mereka mengatakan nikmat apa lagi? Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan, atau dikatakan oleh Nabi SAW, Allah Azza wa Jal akan mengangkat hijabnya
Sehingga pertama kali mereka semua melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasempurnaannya. Maka semua ahli surga serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan Allah menampakkan dirinya di pagi dan di petang hari, ya, atau memperlihatkan dirinya kepada ahli surga sebagai nikmat terbesar di sana. Jadi memang orang-orang kafir tidak akan melihatnya. Nah, beruntunglah orang-orang beriman kalau mereka beriman dan akan mendapatkan panduan selama di dunia dan juga di akhirat nanti akan mendapatkan sesuatu yang abadi. Nah, itu keimanan. Dan kalau dia terus dipupuk, sebagaimana ahli sunnah wal jamaah, ulamanya sepakat mengatakan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan makin kuat gencarnya dan kuatnya kita beramal saleh, dan dia berkurang dengan maksiat. Kalau kita fahami dan kita coba godok supaya iman itu makin tebal, makin kuat dalam hati kita, maka kita bisa makin banyak mendapatkan keberkahan dijanjikan. Dan ditambah lagi iman itu dipartnerkan dengan takwa. Takwa ini artinya patuh. Allah bilang apa, yakin, ya tadi dalam iman, kemudian kerjakan. Dikerjakan semua yang wajib dan sunnah, dan ditinggalkan semua apa yang dilarang, haram atau makruh. Ini dia poinnya. Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan dulu dan kita akan rincikan nanti masalah iman dan contoh-contohnya, melanjutkan firman-Nya, saya bacakan dulu ayat 97, karena ini menguatkan potongan kedua dari ayat. Tapi kita tidak akan banyak fokus membahas masalah itu, karena ini masalah hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman akan menambah iman kita. Artinya kalau kita pilih opsi lain, kita tidak beriman dan tidak bertakwa, Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, sudah sampai padanya penyampaian ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, para ulama, para da'i sudah mengingatkan, dia juga tidak mau mendengar. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Mereka lagi tidur, tiba-tiba gempa, tiba-tiba